Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Dobleh. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di sungai ya teman-teman. Sungai tapi sungai yang beda ini ya teman-teman. Ini saya juga baru pertama kali menginjakkan kaki di sungai ini teman-teman. Ini lumayan bagus sebenarnya sungainya. Jadi yang akan saya bahas itu sebenarnya orang yang ada di atas batu sana ya teman-teman. Jadi kedatangan saya ke sini itu karena ada yang ngomong sama saya. Sebenarnya ya ini tetangga kecamatan ya teman-teman, tetangga kecamatan. Ya nggak tahu awalnya itu ya tahu kontak saya, terus intinya tahu rumah saya itu juga saya nggak tahu gimana prosesnya. Yang jelas orangnya sekarang lagi berada di samping saya ini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan sih orang ini bisa nanti sedikit diwawancarai ya, karena tadi juga pada saat ngomong sama saya ngomongnya juga maksudnya bisa ya, tapi tadi ketika sudah mau ke sini saya bilang mau videokan, orangnya ngomong katanya kalau ngomong di video ini tuh mungkin malu ya teman-teman. Ya maklum saja ya teman-teman, karena mungkin ya orang baru ketemu ya, terus di videokan kan rasanya gimana ya. Jadi yang mohon maaf, ini namanya siapa ya tadi ya? Mas Tomo ya? Ya. Mas Tomo tadi itu ngomong sama saya, jadi ada orang ya anak itu ya mungkin bukan anak ya, itu sudah dewasa. Jadi orang itu dipasung di pinggir sungai, dan dipasungnya itu di sini nih teman-teman, di gubuk sini itu ya teman-teman, di gubuk sini. Jadi di gubuk pinggir sungai. Jadi yang memasung itu sebenarnya mungkin ini ya teman-teman biar Mas Tomo ini yang bercerita awal gimana sih maksudnya orang itu kenapa kok bisa dipasung. Apakah mungkin awalnya itu orang jahat atau gimana, asalnya itu dari mana, mungkin bisa dijelaskan ini Mas Tomo. Ya, terima kasih Bang Bleh. Jadi awalnya itu gimana? Ya awal mulanya emang itu orang udah lama di sini. Itu baru kelihatan beberapa minggu inilah. Oh, ada sekitar 2 minggu lebih. Ada 2 minggu. 2 minggu lebih. Itu awalnya tiba-tiba ke sini apa gimana? Ya kurang tahu tuh Pak. Tahu-tahu ada di situ aja Pak. Intinya di sekitar sungai ini maksudnya. Sungai ini, Pak. Terus ya gitu Pak, nah, telanjang. Baju. Maksudnya telanjang bulat? Telanjang bulat Pak. Dia sering duduk di itu Pak, atas batu besar. Tapi kadang ya gitu Pak, juga ganggu orang lah, kadang iseng sama orang gitu. Kalau ditanya nggak mau jawab. Diam aja Pak. Tapi maksudnya misalkan ditanya kamu udah makan apa belum misalkan ini, itu sama sekali nggak ngerespon apa geleng-geleng kepala apa? Nggak ngerespon Bang. Nggak ngerespon. Bang. Cuma geleng-geleng. Oh berarti cuma geleng-geleng. Senyum. Oh begitu. Ya. Jadi nggak telanjang bulat apa kayak pakai itu pakaian yang kayak daun-daunan itu Pak. Iya, soalnya ini Mas Tomo tadi kan bilang, ini mohon maaf sekali ya teman-teman, karena ya mungkin ya Mas Tomo ini agak grogi karena tadi juga udah bilang katanya nggak mau divideokan, tapi saya sedikit memaksa tadi. Ini biar teman-teman dengar sendiri cerita dari Mas Tomo ya. Awalnya itu jadi seperti itu. Iya Pak. Lah terus gimana? Kok bisa sampai dipasung itu gimana? Ya karena dia seringan di situ, terus di kita sini kan ada warga yang suka ke sini Pak, mandi. Oh gitu. Kadang
cuci pakaian. Oh, nyuci pakaian di sini juga? Ya. Terus jadi kayaknya mengganggu, terus dipasung situ Pak. Dipasung? Dipasung ya. Sama Mas Tomo sendiri suka mengganggu nggak? Kalau sama saya enggak Pak, nggak pernah mengganggu. Cuman ya kalau ditanya dia diam. Senyum terus geleng-geleng, mantuk-mantuk gitu. Udah gitu aja Pak. Itu ya teman-teman, ya sedikit cerita, tapi sebenarnya hal apa sih Mas Tomo yang bikin dia sampai dipasung? Tadi kan Mas Tomo bilang katanya sering mengganggu, terus akhirnya oleh warga itu dipasung. Terakhir itu katanya sampai menjatuhkan salah satu warga yang sedang mandi. Itu menurut pengakuan dari Mas Tomo itu apa namanya, warga laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki itu sampai terjatuh. Nah terus warga langsung berbondong-bondong rame-rame masuk di gubuk itu. Ya, di sebelah Pak. Dan juga tadi Mas Tomo bilang gubuk itu sengaja dibuatkan ya? Iya Pak. Dibuatkan khusus untuk orang itu. Tapi sebenarnya kenapa nggak diusir saja ya? Kenapa nggak diusir saja ini Mas Tomo? Apakah ada sesuatu ya di balik ini ya teman-teman? Saya juga belum tahu. Itu tadi juga apa namanya, di sana ada orang mancing itu ya teman-teman. Tapi mungkin orang jauh ya. Orang jauh. Kalau orang dekat mungkin tadi Mas Tomo kan bilang katanya orang itu dipasung sama warga. Berhubung sama Mas Tomo ini baik, jadi Mas Tomo ini setiap kali walaupun apa namanya, Mas Tomo ini kan juga mencuci di sini ya? Ya. Mencuci di sini, terus membawakan makanan, terus kalau setiap kali Mas Tomo kesini itu selalu melepas itu ya pasungannya, biar orang itu bebas ya teman-teman. Soalnya kasihan juga, karena menurut tadi dari pengakuan Mas Tomo itu tidak semata-mata melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak itu menjahati warga ya. Ya seperti itu. Ini mohon maaf juga karena mungkin Mas Tomo ini ya tadi saya suruh cerita, tapi ya mungkin agak grogi jadi nggak bisa ini ya. Itu orangnya lagi duduk lagi nih ya. Dia seperti melakukan semedi ya Mas Tomo ya? Ya betul Pak. Tuh ya teman-teman. Loh, itu yang ngasih pakaian siapa Mas Tomo? Yang ngasih pakaian saya Pak. Dulu waktu pertama? Ya pertama kali saya kasih ketemu, saya kasih, tapi dia nggak mau pakai Pak. Tapi lama-lama dia kayaknya agak risih, jadi nggak mau pakai. Tapi lama-kelamaan mulai mau pakai. Dia cuman sekedar celana dia. Kalau baju dia nggak mau pakai Pak. Nggak mau pakai. Berarti ada berapa kali Mas Tomo ini membujuk orang itu supaya mau pakai celana? Udah sering Pak, sering pakai, suruh pakai celana, pakai baju, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Ya kayaknya tuh gimana tuh ya? Risih mungkin ya. Risih. Soalnya tadi Mas Tomo bilang biasa memakai daun-daunan. Daun-daunan kayak daun itu. Iya. Dan juga ini mohon maaf sekali ya teman-teman. Mohon maaf tadi Mas Tomo juga pas belum saya videokan itu ngomong katanya kenapa Mas Tomo ini tetap membujuk orang itu supaya mau memakai pakaian ya. Memakai pakaian karena di sini itu ya tempatnya kadang-kadang kalau pagi banget itu ramai, nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak anak-anak, itu selalu ada ya, selalu mandi di sini, terus nyuci pakaian juga di sini juga ya, nggak laki-laki nggak perempuan. Makanya Mas Tomo sebagai
orang yang ya menurut saya ini baik ya, karena ya untuk menutupi aurat lah. Karena tadi Mas Tomo bilang itu memakai dedaunan, tapi nggak tahu kata Mas Tomo ini dedaunan apa. Dan kadang-kadang itu ya bagian itunya kelihatan ya, bagian itunya kelihatan. Jadi Mas Tomo nggak tega, akhirnya tetap selalu membujuk agar orang itu memakai pakaian. Tapi alhamdulillah sekarang mau pakai ya. Jadi setiap hari Mas Tomo ini kesini selain membawakan makanan juga selalu melepaskan pasungan. Ya, Pak. Melepaskan pasungan itu. Terus ketika Mas Tomo ini mau pulang, ya anak itu disuruh kembali lagi ke gubuk ya. Terus dipasang lagi pasungnya. Ya nurut kalau sama Mas Tomo. Kalau sama saya nurut, Pak. Ya nurut lah. Nurut ya. Jadi itu ya teman-teman, saya juga nggak habis pikir. Tadi sebenarnya juga ada 4 orang Mas Tomo ini. Jadi saya ambil dari orang-orang sebagian yang intinya yang ikut memasung ya, saya juga samperin, saya wawancarai, ya saya kepengen tahu gimana ceritanya, dan juga ini saya wawancarai Mas Tomo, kepengen tahu gimana ceritanya, dan ini saya videokan karena Mas Tomo ini yang setiap saat itu selalu melepaskan dan ngasih makanan anak itu. Jadi kalau bukan Mas Tomo yang nggak ada yang nganterin makanan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kasian banget ya. Nggak ada. Nah itu sebenarnya menyiksa apa gimana sih, dipasung tapi nggak dikasih makanan? Ya karena warga kita sini kayaknya terlalu acuh, Pak. Acuh ya. Tapi kalau menurut saya ini kan sebuah ya penyiksaan ya. Kenapa nggak diusir saja, nggak dilepas? Maksudnya disuruh jangan kesini lagi. Maksudnya kan bisa lah diusir, terus disuruh pergi lah. Jangan di lingkungan sini, itu kan malah lebih baik itu menurut saya daripada dipasung, tapi nggak dikasih makan. Karena akhirnya bisa-bisa anak itu bisa meninggal ya teman-teman, karena kelaparan. Dan mungkin saya juga saya belum berani mendekati, karena tadi saya coba beranikan diri untuk mendekati, anak itu selalu menjauh ya Mas Tomo ya. Saya juga bingung, apakah mungkin agak sedikit trauma ya? Kayaknya agak trauma, Pak. Trauma sama lihat orang. Iya, ngelihat orang yang mungkin baru dia kenal. Iya, baru dia kenal. Terus juga saya berpikir orang itu trauma karena kemarin itu kan banyak banget warga, kata Mas Tomo ya, banyak banget warga yang ya intinya mengeroyok ya, mengeroyok tapi nggak memukuli ya, intinya menyekap dan memasung anak itu. Jadi mungkin dikira saya kan bukan Mas Tomo ya, kalau Mas Tomo ini kan mungkin anak itu sudah intinya tunduk sama Mas Tomo. Jadi kalau melihat saya, pikirannya dia itu selalu, wah jangan-jangan ini saya mau dipasung paksa ya teman-teman. Dan kalau yang saya lihat itu seperti orang lagi bertapa ya Mas Tomo ya. Ya betul. Dari awal mula Mas Tomo melihat itu lagi bertapa. Ya Pak, betul. Iya lagi bertapa. Tapi bertapanya itu selalu di situ apa berpindah-pindah ke itu? Ya selalu berpindah-pindah. Pindah-pindah. Kadang ke tempat itu, yang dia sukain lah. Oh begitu ya. Intinya bebatuan yang mungkin agak sedikit besar ya. Ya. Dan terus kemarin-kemarin kan musim hujan. Musim hujan dia selalu ini enggak tetap ada di sungai ini enggak? Enggak Pak, kalau musim hujan dia tetap dipasung. Tetap dipasung. Ini saya belum bisa ngomong banyak dan bertanya-tanya banyak karena saya juga belum ya tahu sendiri ya. Maksudnya kalau saya sudah bisa mendekati atau mungkin sedikit bisa berkomunikasi, mungkin saya sedikit akan bertanya lebih banyak tentang orang itu ya teman-teman.
Dan mudah-mudahan orang itu segera terpecahkan ya, misteri orang itu, karena dari dia seperti orang silat ya. Tuh ya teman-teman, tuh dilihat dari tangannya. Tuh ya teman-teman. Apakah dia mungkin bertapa di sini untuk mendapatkan kesaktian atau ilmu atau kekuatan, saya juga belum tahu pasti. Tapi yang jelas dari energinya itu memang lumayan besar ya. Tapi yang bikin aneh sebenarnya itu sebelum dia dipasung itu sebenarnya dia bisa melawan Mas Tomo sebenarnya. Ini kalau yang saya lihat, soalnya kalau mungkin itu dipaksa atau 1, 2 orang, 5 orang, mungkin dia kayaknya masih sanggup, soalnya dia bukan orang biasa kalau menurut saya. Mungkin juga Pak. Kayaknya ya. Astagfirullah, ini ya teman-teman, saya malah ini saya juga masih bingung ya teman-teman. Jadi Mas Tomo ini ya memanggil saya untuk ikut datang ke sungai ini. Saya juga mohon maaf juga ini ya Mas Tomo, soalnya belum bisa membantu banyak tentang orang ini. Ini ya teman-teman, rambutnya juga panjang, itu celananya sampai robek ya. Itu robek, emang dari pertama awal Mas Tomo ngasih itu udah robek apa belum? Belum Pak. Belum. Karena mungkin dia ya begitulah. Mungkin sering ini ya di bebatuan ya, digesek-gesekan kemungkinan ya. Ya mungkin namanya juga ini, mohon maaf juga nih Mas Tomo ya. Mungkin namanya juga itu kan nggak mungkin celana baru kan ya Mas ya. Itu kan celana ya mungkin bekasnya Mas Tomo atau bekasnya tetangga juga, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Mungkin yang Mas Tomo kasih. Jadi mungkin ya pakaian sudah lama, jadi mungkin sudah tipis dan dipakai beberapa kali itu lapuk ya teman-teman. Ini dari sungainya saja sudah lumayan ya teman-teman, lumayan. Kalau yang saya lihat lumayan angker ya. Sebenarnya itu dari kejauhan ada rumah ya Mas Tomo ya. Ya betul. Tuh ya teman-teman, apalagi saya malah penasaran itu ke arah yang sana itu ya. Ke arah yang sana itu kayaknya lebih gelap banget, maksudnya pepohonan yang seperti ini itu lebih rimbun, lebih lebat ya, kanan kiri. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf ini Mas Tomo belum bisa membantu, tapi saya mohon Mas Tomo ini tetap seperti biasa kalau memang benar-benar Mas Tomo ini niatnya membantu, itu ya tolong dibantulah. Soalnya kita kan sejauh ini kan Mas Tomo melihat orang itu orang baik kan? Ya orang baik. Jadi ya alangkah baiknya kalau orang yang kita lihat baik itu kita perlakukan baik. Kalau memang sudah terlihat jahat ya baru kita jauhi ya teman-teman. Ya mungkin setiap hari Mas Tomo bisa anterin makanan seperti biasa dan lepas pasungan. Dan juga Mas Tomo ini sembunyi-sembunyi ya, dari warga-warga. Intinya tidak sampai tahu lah warga yang dulu itu memasung orang itu teman-teman. Jadi ya mungkin kalau ketahuan ya berapa ya. Itu tadi Mas Tomo bilang kan ini ya sampai menduplikat kunci gembok dari pasungan ya. Kunci gembok dari pasungan, dan agar bisa melepaskan anak itu, orang itu maksud saya teman-teman. Itu ya luar biasa, karena Mas Tomo juga agak sedikit curiga tadi ngomong seperti itu, agak sedikit curiga
kenapa orang-orang ngomong katanya itu orang itu jahat, padahal kalau lagi rame-rame di sini ada orang itu pun Mas Tomo sama sekali nggak pernah melihat kejadian yang aneh-aneh ya. Betul, Pak. Nggak melihat anak itu brutal, nggak melihat anak itu melakukan tindakan kejahatan ya. Makanya Mas Tomo ini agak sedikit curiga. Maksudnya ada apa sih sebenarnya di balik semua ini? Jadi kenapa memanggil saya untuk ikut datang ke sini itu seperti itu sebenarnya ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ya mungkin saya hanya bisa ya seperti ini, maksudnya nggak bisa berbuat banyak dulu karena mungkin besok-besok atau intinya secepatnya saya bisa intinya ngobrol lah dengan orang itu ya teman-teman, Mas Tomo ya, agar bisa sedikit mendapatkan informasi juga tentang orang itu. Mudah-mudahan Mas Tomo juga bisa soalnya Mas Tomo ini penasaran, jadi bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi ya, karena menurut Mas Tomo ini orang itu orang baik ya, walaupun orang itu orang nggak dikenal, maksudnya dari pakaian juga nggak dari pakaian yang selayaknya kita pakai ya Mas Tomo ya, tapi menurut Mas Tomo ini dia itu manusia dan ya sudah sewajarnya kalau seperti itu ya kita tolong ya. Mungkin seperti melihat orang gila yang nggak memakai pakaian ya, pasti kalau orang yang benar-benar punya hati ya pasti dikasih pakaian ya Mas Tomo ya. Jadi seperti itu saja ini, mohon maaf ya Mas Tomo ya. Mas Tomo tadi ngomong minta tolong untuk tolong dicekin anak orang itu gimana, kok bisa seperti ini. Untuk sekarang mohon maaf sekali ya, yang saya bisa lakukan ya seperti ini. Mungkin ya yang akan datang lah besok atau intinya secepatnya, mudah-mudahan segera terpecahkan ya Mas Tomo. Ya, mudah-mudahan bisa. Iya. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.